Bab 1015 Selamat tinggal, Kaisar Bai Wei. Ruan Jinling cukup berpikiran terbuka, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang wanita. Mendengar pemimpin sektenya sendiri, Yesu, berbicara tentang perselingkuhannya dan Yang Chen dengan begitu belak-belakan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu dan tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Melihat penampilan Ruan Jinling, Yesu mengusap dagunya, hampir yakin dengan apa yang ada dalam pikirannya. Setidaknya untuk saat ini, sepertinya Ruan Jinling tidak membenci Yang Chen. Memang wajar jika wanita cantik menyukai pahlawan. Yesu berkata perlahan, "Jinling, mungkin kamu tidak tahu, tetapi banyak sekali orang dari negara-negara besar yang datang untuk melamarmu. Aku menolak semuanya, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang kuat dengan murid-murid yang berbakat. Tahukah kamu mengapa?" Ruan Jinling menarik napas panjang dan berkata, "Jinling tidak tahu." Yesu berkata, "Karena mereka tidak memenuhi syarat. Jinling, aku bersikap realistis dan terus terang di sini. Ketika Sekte Donghuang melatihmu, mereka berharap kau akan membalas budi mereka di masa depan. Namun, sebagai seorang saintis dari Sekte Donghuang, kau tidak bisa menikahi siapapun. Bakat-bakat kelas 1 dari dunia luar itu tidak memenuhi syarat. Ada banyak talenta kelas 1, tetapi hanya ada satu orang suci dari Sekte Donghuang. Yesu tidak mungkin salah perhitungan dalam kesepakatan ini. Untuk menikahimu, mereka harus menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Aku ingin menguji apakah Yang Silin memiliki kemampuan ini. Menariknya, dia memilikinya," kata Yesu. Ruan Jinling tersipu dan ragu-ragu, tetapi pemimpin sekte, tuan muda yang menyerap teknikmu dengan harta karun Suantian, jadi itu mungkin bukan kemampuannya yang sebenarnya. Bukankah terlalu terburu-buru untuk membuat keputusan itu? Haha, Jinling, semakin kamu mengatakan ini, semakin membuktikan bahwa kamu memiliki perasaan terhadap anak ini. Yesu tertawa terbahak-bahak. Tidak, Ruan Jinling buru-buru membela diri. Dia menganggap Yesus sebagai orang yang lebih tua. Yesu berkata, "Jinling, kau hanya melihat permukaannya saja. Memang, jika anak ini hanya menggunakan harta karun Suantian untuk melawan serangan telapak tanganku, aku tidak akan menghormatinya, apalagi melibatkannya denganmu. Tapi tahukah kau, bahkan tanpa menggunakan labu itu, aku merasa dia masih bisa menahan serangan telapak tanganku. Mengapa menurutmu begitu, pemimpin sekte?" Ruan Jinling bertanya dengan heran. Karena matanya. Seseorang yang mengandalkan harta karun Suantian tidak akan memiliki mata yang begitu teguh. Matanya penuh dengan kepercayaan diri pada dirinya sendiri, bukan pada labu. Itulah mengapa saya pikir labu hanyalah bantuan baginya. Tidak memalukan menggunakan harta karun Suantian. Memalukan untuk mengandalkannya. Yang Silin adalah yang pertama, bukan yang terakhir. Yesu berkata dengan ringan. Ruan Jinling tampak tertegun. Yesu melanjutkan, "Jinling, Yang Silin luar biasa, bakat dan levelnya jarang dalam hidupku. Setelah konferensi diskusi Dao, aku telah mempertimbangkan untuk mempertemukan kalian berdua. Sekarang, aku hanya butuh jawabanmu. Bagaimana perasaanmu tentang anak ini? Jika tidak ada masalah, aku bisa mulai merencanakan masalah ini." Mendengar perkataan Yesu, Ruan Jinling tidak dapat menahan rasa heran. Dia tidak dapat membayangkan betapa hebatnya Yang Chen sehingga mendapatkan pujian setinggi itu dari pemimpin sekte hanya dengan sekali pandang, bahkan tergesa-gesa ingin menikahkannya. Ruan Jinling sangat menyadari bahwa meskipun sekte Donghuang adalah rumahnya dan Yesu memperlakukannya sebagai junior, dia tetap tidak memiliki hak untuk menentukan pernikahannya. Seperti yang dikatakan Yesu, mengapa sekte Donghuang melatihnya agar bersinar, mempesona, dan memiliki status yang lebih tinggi daripada yang lain? Apakah karena mereka berutang sesuatu padanya? Tentu saja tidak. Sekte Donghuang memiliki kepentingan tersendiri dalam mengonsolidasikan aliansi melalui pernikahan. Beberapa orang mungkin menganggapnya kejam, tetapi Ruan Jinling memahami bahwa itu adalah perdagangan yang adil. Setidaknya, Yesu akan bertanya padanya apakah dia punya perasaan terhadap Yang Chen. Untungnya, meskipun dia tidak yakin bagaimana perasaannya terhadapnya, dia tidak membencinya sama sekali. Ruan Jinling perlahan menundukkan kepalanya dan berbisik, "Pemimpin sekte, masalah ini sepenuhnya terserah padamu." Mendengar ini, Yesu mengerti pikiran Ruan Jinling dan berkata dengan sepenuh hati, "Baiklah, baiklah.
Pada saat yang sama, Yang Chen tidak menyadari percakapan ini. Dia kembali ke kediamannya, bersiap untuk menunggu konferensi diskusi Dao dimulai. Terlepas dari hasil konferensi, dia akan fokus melakukan yang terbaik. Waktu berlalu, dan tidak tahu kapan tepatnya konferensi diskusi Dao akan dimulai, Yang Chen berkonsentrasi pada kultivasinya. Dengan deteksi jiwa ilahinya, ia dapat merasakan banyak sekte tiba di sekte Donghuang. Tepat saat Yang Chen tengah mengamati, sebuah suara tiba-tiba muncul dalam benaknya, mengejutkannya. Yang Chen, Yang Chen, Yang Chen gemetar saat mendengar suara itu. Bai, jangan sebut namaku. Jika kau benar-benar Yang Chen, berdirilah, keluar dari pintu, maju 100 zang, lalu belok kiri di dekat sungai dan temukan sebuah gua yang menghadap ke timur. Masuklah ke sana. Suara serak itu sekali lagi bergema di benak Yang Chen. Mendengar ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan mengikuti petunjuk tanpa ragu-ragu. Dia tiba di gua yang menghadap ke timur sesuai instruksi. Gua itu gelap gulita, dan tangannya tidak terlihat bahkan saat diulurkan. Namun, saat ia masuk lebih dalam, gua itu berangsur-angsur menjadi lebih terang. Saat ia mencapai kedalaman, ia menemukan sumber cahaya, yang ternyata adalah manik-manik bundar. Melihat manik-manik itu, Yang Chen tidak dapat menahan perasaan bingung. Matanya mengamatinya dengan saksama sementara jiwa sucinya menyebar untuk menutupinya. Saat jiwanya memasuki manik-manik itu, Yang Chen tiba-tiba merasakan jiwanya diserap ke dalamnya dalam jumlah besar. Secara naluriah ia ingin melawan, tetapi kekuatan yang kuat itu menjebaknya, membuatnya akhirnya menyerah. Bagus sekali, nak. Harta karunku butuh waktu lama untuk menyerap jiwa sucimu. Alam jiwamu jauh lebih maju daripada alam bela diri bumi tingkat kedua. Suara serak itu bergema sekali lagi saat jiwa suci Yang Chen benar-benar terserap. Yang Chen segera melihat sekelilingnya dan mendapati bahwa jiwa dewanya yang terserap berada di ruang aneh lain. Hanya ada 2 orang di ruangan ini. Yang satu adalah dia, dan yang satu lagi adalah pemilik suara itu, Kaisar Bai Wei. Melihat Bai Wei, mata Yang Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Dia sudah mengantisipasi hal ini, tetapi tidak menyangka orang yang menemukannya adalah Bai Wei sendiri. Sekarang Bai Wei tidak dapat menahan senyum tipis ketika melihat Yang Chen. Bab 1016 Apakah kau melindungi sekte Donghuang? Yang Chen, awalnya aku pikir Yang Silin bukan kau. Bagaimanapun, mencapai alam bela diri bumi tingkat kedua dalam waktu sesingkat itu sungguh luar biasa, bahkan untukmu. Tapi aku tidak menyangka Yang Silin benar-benar kau. Bagus sekali, nak, aku jadi semakin mengagumimu sekarang setelah hanya 3 hari. Kata Bai Wei sambil tersenyum. Yang Chen buru-buru menjawab, Kaisar senior, Anda terlalu memuji saya. Itu bukan pujian yang berlebihan. Yang Chen, kita sudah saling kenal cukup lama, tidak perlu bersikap begitu sopan kepadaku. Yang lebih tidak dapat dipercaya lagi bagiku adalah kau benar-benar berhasil membersihkan gerbang Luosheng dengan sangat baik. Aku diam-diam mengamatinya dan menemukan bahwa orang-orang gerbang Luosheng sekarang sangat menghormatimu, sungguh tidak dapat dipercaya. Seru Bai Wei. Yang Chen berkedip, Senior Bai Wei, apakah kamu sudah lama berada di sekte Donghuang? Ya, sekte Donghuang adalah penyelenggara konferensi diskusi Dao kali ini, dan keluarga Bai kami telah tiba secara berkelompok. Saya berada di kelompok pertama. Ketika saya mendengar sebelumnya bahwa gerbang Luosheng juga berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao, saya merasa sangat tidak percaya. Saya tahu betul seberapa besar pengaruh kekuatan yang saya ciptakan. Saya tidak menyangka itu benar, apalagi mereka akan berada di sini di bawah kepemimpinan Anda. Bai Wei tertawa. Kekuatan gerbang Luosheng sendiri tidaklah lemah. Saya hanya pergi ke sana dan melakukan beberapa hal untuk memberikan sentuhan akhir. Itu bukanlah pencapaian besar. Itu semua berkat prestise Kaisar Bai Wei yang tidak pernah pudar selama bertahun-tahun, yang telah membuat orang-orang gerbang Luosheng bersatu ketika mereka melihat saya. Siapapun yang berada di posisi saya pasti akan mencapai hal yang sama. Kata Yang Chen. Bocah kau. Mendengar perkataan Yang Chen, Kaisar Bai Wei tidak bisa menahan senyum. Yang Chen tahu bagaimana mengatakan hal yang benar, tidak meninggalkan ruang untuk kritik. Melihat Kaisar Bai Wei tertawa, Yang Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya, Senior Bai Wei, Anda memanggil saya ke sini untuk menghirup jiwa Anda dan memberi saya manik ini.
Ada seorang kaisar yang kuat di Sekte Donghuang, dan kekuatannya di atas kekuatan saya, meskipun masih satu alam di belakang Bai Yudi. Karena saya di sini, fokusnya pasti pada saya. Jika saya muncul di hadapan Anda secara langsung, pasti dia akan menyadarinya. Saya tidak tahu apa yang mungkin dipikirkan orang tua itu, dan sudah menjadi tugas saya untuk melindungi identitas asli Anda. Bai Wei menjelaskan. Mendengar ini, Yang Chen terharu. Dia tidak menyangka bahwa Kaisar Bai Wei akan mengingat untuk merahasiakan identitasnya. Ini juga membuat dia tahu bahwa kesepakatannya dengan Kaisar Bai Wei berhasil, karena Bai Wei masih ingat janjinya. Hehe, sekarang jauh lebih aman. Aku sengaja membawa jiwaku ke dalam manik ini dan kemudian menggunakan binatang roh gunungku untuk menjaga tempat ini. Kemudian aku menggunakan jiwa itu untuk memanggilmu ke sini. Bahkan jika seseorang menyadari kehadiranmu di sini saat ini, mereka tidak akan mengaitkan kita berdua. Kata Kaisar Bai Wei. Senior Bai Wei, pendekatanmu memang bijaksana. Namun, mengapa kau memanggilku ke sini hari ini? Yang Chen mulai bertanya. Kaisar Bai Wei langsung mengerti maksud Yang Chen, dan berkata, Yang Chen, aku memanggilmu ke sini hari ini karena dua alasan. Pertama, aku ingin melihat perubahanmu. Kedua, ku dengar kau tampaknya telah bergabung dengan Sekte Donghuang. Itu benar, jawab Yang Chen. Kaisar Bai Wei mengusap alisnya, jadi, apakah kamu berencana untuk membantu Sekte Donghuang? Ya, Yang Chen menjawab dengan tegas, aku sudah berjanji pada Sekte Donghuang. Mendengar ini, Bai Wei menjadi khawatir. Yang Chen, apakah kamu pernah mempertimbangkan untuk membantu Sekte Huangdao? Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat jelas tentang kemampuan Yang Chen. Dalam konferensi diskusi Dao, jika Yang Chen membantu kekuatan tertentu, itu hampir berarti bahwa kekuatan itu akan menang dalam satu aspek. Ini adalah kepercayaan dan pemahamannya terhadap Yang Chen. Ketika Yang Chen mendengar Bai Wei mengatakan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Senior Bai Wei, Anda benar-benar menempatkan saya dalam posisi yang sulit. Sebenarnya, saya tidak ingin membantu Sekte Huangdao bukan hanya karena Sekte Donghuang tetapi juga karena saya pernah berkonflik dengan Sekte Huangdao di masa lalu. Itu alasan yang sama mengapa saya tidak akan membantu cabang pembasmi iblis karena saya pernah berselisih dengan mereka. Ini, Kaisar Bai Wei tidak dapat menahan perasaannya yang campur aduk antara tawa dan air mata. Yang Chen menggunakan cabang pembasmi iblis sebagai contoh membuatnya merasa tidak berdaya. Dia tidak dapat menyangkal apa yang dikatakan Yang Chen karena dia tahu bahwa Yang Chen memang memiliki konflik dengan Sekte Huangdao di masa lalu. Semua orang tahu tentang itu, dan Bai Wei juga telah mengetahuinya, jadi bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya. Kaisar Bai Wei menghela napas, Yang Chen, kamu boleh punya dendam dengan orang lain, tapi kenapa kamu harus punya dendam dengan Sekte Huangdao? Senior Bai Wei, apakah keluarga Bai lebih condong membantu Sekte Huangdao? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Kaisar Bai Wei mengangguk, Yang Chen, kamu dapat dianggap sebagai separuh anggota keluarga Bai, jadi tidak apa-apa bagiku untuk memberitahumu hal ini. Sikap keluarga Bai terhadap posisi pemimpin aliansi sepenuhnya bergantung padaku, Bai Zhang, dan Bai Yudi. Aku tidak terlalu peduli dengan Sekte Donghuang dan Sekte Huangdao. Bai Yudi selalu fokus pada kultivasi dan tidak ikut campur dalam masalah-masalah ini. Sedangkan Bai Zhang, dia biasanya juga tidak tertarik dengan masalah-masalah ini. Namun, karena kita tidak dapat memilih cabang pembasmi iblis pada saat yang sama, Bai Zhang pernah memiliki beberapa keluhan dengan leluhur Sekte Donghuang. Oleh karena itu, Bai Zhang cenderung memihak Sekte Huangdao. Ini, Yang Chen tidak bisa menahan rasa malu. Memikirkan hal ini, dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti menahan diri. Senior Bai Wei, saya harap Anda dapat memberi saya beberapa saran, beritahu saya apa yang harus saya lakukan. Yang Chen, apa tujuanmu dalam masalah ini? Tanya Bai Wei. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen berkata, Senior Bai Wei, karena aku telah berjanji pada Sekte Donghuang, aku tidak bisa mengingkari janjiku. Selain itu, tidak mungkin bagiku untuk membantu Sekte Huangdao. Itulah intinya. Intinya, apa yang kau katakan benar-benar membuatku khawatir. Bagaimanapun, aku cukup ambigu tentang masalah ini. Mengenai sikap Bai Zhang, itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Aku akan menjelaskan situasinya kepada Bai Yudi.
Yang Chen, jika kau benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu Sekte Donghuang memenangkan posisi pemimpin aliansi, Bai Yudi dan aku akan memilih Sekte Donghuang. Ini bukan untuk memberimu muka, tetapi murni karena aku tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Tetapi jika kau tidak dapat melakukannya, jangan salahkan aku karena tidak memikirkan hubungan masa lalu kita dan malah mendukung Sekte Huangdao. Mendengar perkataan Bai Wei, Yang Chen tergerak hatinya. Senior Bai Wei, kamu tidak perlu peduli dengan perasaanku sama sekali. Bagi seseorang seperti Kaisar Bai Wei, tidak memedulikan perasaanmu tidak akan memengaruhinya sama sekali, bukan? Kaisar Bai Wei menatap Yang Chen dengan sedikit penyesalan di matanya. Alasan mengapa dia memperlakukan Yang Chen dengan sangat baik adalah karena dia benar-benar mengaguminya. Sayangnya, takdir kadang-kadang mempermainkan manusia dengan kejam. Yang Chen, sejujurnya, Sekte Huangdao telah mengambil inisiatif dalam persaingan untuk posisi pemimpin aliansi kali ini. Sekte Donghuang berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal ini. Sangat sulit bagimu untuk membantu Sekte Donghuang memenangkan posisi pemimpin aliansi. Bab 1017 Jangan lupakan nama keluargamu sendiri. Yang Chen tidak tahu banyak tentangnya, tetapi dari apa yang dikatakan Kaisar Bai Wei, tampaknya Sekte Huangdao telah bersiap untuk persaingan memperebutkan posisi pemimpin aliansi. Bahkan Kaisar Bai Wei merasa bahwa peluang Sekte Donghuang untuk menang tidaklah besar, dan Yang Chen tidak dapat menyangkalnya. Ditambah dengan dendam antara Bai Zhang dan Sekte Donghuang, Yang Chen benar-benar tidak berdaya. Meski dendam itu nampaknya kecil, bahkan Bai Wei tidak menolong Bai Zhang, namun sedikit rasa tidak senang membuat Bai Zhang memilih Sekte Huangdao. Namun hal-hal ini tidak lagi menjadi masalah baginya. Dia telah berusaha sekuat tenaga, dan berhasil atau tidaknya dia bergantung sepenuhnya pada penciptaan Sekte Donghuang. Setelah mengatakan semua yang perlu dikatakannya, Kaisar Bai Wei tentu saja tidak akan membuang-buang waktu Yang Chen lagi. Dia berkata, Yang Chen, aku sudah memberitahumu semua yang seharusnya kukatakan, dan sekarang aku akan membiarkanmu pergi. Setelah ini, kita akan tetap menjadi orang asing, dan aku tidak akan mencarimu. Kau harus mengerti situasinya. Senior Bai Wei, saya tahu apa yang harus dilakukan, jawab Yang Chen. Baiklah. Bai Wei melambaikan tangannya, dan Yang Chen merasakan sejumlah besar kekuatan jiwa ilahi mulai berpindah dari ruang ini ke tubuhnya. Dalam waktu singkat, dia kembali normal. Yang Chen melihat manik-manik kristal di depannya, lalu menoleh dan mendapati bahwa tidak ada seorang pun yang menyadari situasi ini. Dia segera meninggalkan tempat kejadian. Dengan cara ini, tidak seorang pun tahu tentang pertemuannya dengan Kaisar Bai Wei hari ini. Waktu berlalu dengan tenang, dan seiring berlalunya waktu, semakin banyak kekuatan berdatangan ke Sekte Donghuang untuk berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao. Orang-orang dari cabang utama keluarga Bai tiba dalam gelombang kedua dan ketiga, memenuhi Sekte Donghuang. Selain itu, hampir semua pasukan tingkat pertama dan kedua telah tiba. Selama hari-hari ini, gadis suci Jinling sering datang mengunjunginya. Awalnya, dia berbicara tentang dimulainya konferensi diskusi Dao dan memperkenalkan hal-hal penting yang berkaitan dengan berbagai kekuatan. Namun kemudian, dia berbicara tentang hal-hal sepele. Yang Chen tidak mengerti apa yang dimaksud gadis suci Jinling. Dia hanya berbicara tentang apapun yang disebutkannya. Hal ini membuat gadis suci Jinling pergi dengan tatapan penuh kebencian di matanya setiap kali, membuat Yang Chen bingung, sama sekali tidak dapat menebak apa yang sedang dipikirkannya. Jadi 10 hari kemudian, pada hari ini, adalah pembukaan konferensi diskusi Dao yang ditetapkan oleh Sekte Donghuang. Hingga hari ini, semua kekuatan yang seharusnya datang sudah tiba, dan mereka yang belum datang tidak akan ditunggu oleh Sekte Donghuang dan kekuatan besar lainnya. Hari ini, Yang Chen dan murid-murid Luo Shengmen tiba di tempat tepat waktu. Ketika mereka tiba, mereka melihat skala konferensi uji coba dan jumlah peserta yang sangat besar. Yang hadir bagaikan lautan, jumlahnya tidak terkira, dan banyak seniman bela diri berada di antara alam bela diri bumi dan alam bela diri sejati. Adapun seniman bela diri alam bela diri surga, nilai mereka bahkan lebih berharga, jadi jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan alam bela diri bumi dan alam bela diri sejati. Begitu banyak orang yang berkuasa. Zhou Qing menarik napas dalam-dalam. Kekuatannya di alam bela diri surgawi setengah langkah tidak buruk sama sekali,
Tetapi dalam konferensi diskusi Dao ini, itu seperti setetes air di lautan, sama sekali bukan peran yang menarik perhatian. Ini masih merupakan kondisi aliansi yang belum terbentuk, dan hanya ada pasukan di sekitar kota utama Longwin. Kuncinya adalah bahwa semua pasukan hanya membawa sebagian dari pasukan mereka, dan ada begitu banyak orang. Jika mereka semua berkumpul bersama, seperti apa pemandangan itu? Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Semua orang tahu tentang perang, tetapi tak seorang pun memikirkan seperti apa perang yang sebenarnya akan terjadi jika perang itu terjadi. Dengan jumlah pasukan manusia yang begitu besar, mereka hanyalah sebagian dari 5 wilayah utama yang bersatu untuk berperang melawan klan binatang iblis sebelumnya. Betapa menakjubkannya hal itu di era itu. Sulit dibayangkan kalau manusia di era itu rata-rata jauh lebih kuat daripada sekarang. Semenjak perang itu, vitalitas generasi manusia ini sudah sangat rusak dan belum pulih. Lebih baik tidak berperang, Yang Chen menggelengkan kepalanya. Dalam konferensi diskusi Dao ini, gerbang Luosheng tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan banyak kekuatan yang hadir. Namun, tempat duduk mereka diatur secara khusus oleh Sekte Donghuang. Karena mereka dekat dengan Sekte Donghuang, hal itu membuat banyak kekuatan bertanya-tanya tentang status gerbang Luosheng, yang dapat memperoleh perhatian khusus dari Sekte Donghuang. Lihat, itu orang-orang dari cabang pembasmi iblis. Tiba-tiba, pandangan orang-orang yang awalnya riuh menjadi terfokus, semuanya melihat ke atas. Mereka melihat seekor binatang raksasa yang ditutupi sisik hitam di langit, menyerupai seekor kura-kura dengan keempat cakarnya, tetapi kepala dan tubuhnya tampak jauh lebih mendominasi dan kuat daripada seekor kura-kura. Di tubuhnya, tali dililitkan, dan di belakangnya ada sebuah karavan yang megah. Rage Armor Beast, sulit untuk menjinakkan binatang iblis ini menjadi binatang roh. Kuncinya adalah setelah binatang armor amarah benar-benar berkembang, ia akan sebanding dengan alam bela diri bumi, yang sama sekali tidak sulit. Sungguh sia-sia menggunakannya untuk menarik kereta. Orang-orang cabang pembantai iblis ini benar-benar hebat. Di tengah-tengah diskusi semua orang, Rage Armor Beast mengeluarkan raungan panjang, taringnya yang ganas terbuka, suaranya mencengangkan. Kemudian, pintu karavan terbuka satu demi satu, dan para seniman bela diri yang mengenakan pakaian Demon Slaying Brand muncul di hadapan semua orang. Para seniman bela diri ini memiliki kekuatan yang bervariasi dan jelas merupakan perwakilan dari cabang pembasmi iblis yang berpartisipasi dalam konferensi diskusi Dao hari ini. Akan tetapi, saat para seniman bela diri cabang pembasmi iblis ini muncul dari karavan, mereka tidak bergerak untuk duduk dan malah fokus pada kereta terbesar, seolah menunggu sesuatu. Pada saat ini, pintu kereta terbesar didorong terbuka, dan kemudian napas panjang keluar. Kemudian sebuah kaki muncul, diikuti oleh seluruh tubuh di depan mata semua orang. Itu adalah Kaisar Pembunuh Iblis. Ya Tuhan, aku sangat beruntung bisa melihat Kaisar Pembasmi Iblis dengan mataku sendiri. Dari kereta, keluarlah seorang pemuda tampan yang tampaknya berusia 17 atau 18 tahun. Kulitnya putih dan lembut, dan jika bukan karena perubahan hidup yang terukir di sudut matanya, akan sulit untuk mengetahui usianya yang sebenarnya. Dia adalah Kaisar Pembunuh Iblis, yang kemunculannya membuat banyak seniman bela diri menjadi tergila-gila dan takjub. Banyak seniman bela diri bahkan memiliki sedikit keinginan untuk menyembahnya, dan beberapa bahkan langsung berlutut. Yang Chen juga merasakan perasaan ini, tetapi dia tahu bahwa ini adalah teknik Kaisar Pembunuh Iblis. Kaisar Pembunuh Iblis ini benar-benar sangat mengesankan. Yang Chen tersenyum getir dalam hatinya. Secara keseluruhan, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Kaisar Pembunuh Iblis. Mata pria ini dipenuhi dengan ambisi yang tak ada habisnya, dan dia tidak mudah merasa puas. Pertunjukan tekanan yang disengaja, yang membuat orang ingin memujanya, adalah bukti yang cukup. Kaisar Pembantai Iblis melambaikan tangannya pada saat ini, bermaksud untuk duduk bersama orang-orang dari cabang Pembantai Iblis. Tetapi tepat pada saat itu, terdengar suara aneh dengan nada menggoda. Hehe, Bai Chuming, kamu sangat mengagumkan. Dengan Rage Armor Beast dan teknik yang membuat orang ingin memujamu, apakah kamu sudah lupa nama keluargamu? Bab 1018 Persepsi Yang Chen. Orang-orang tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapa yang berani secara langsung memanggil Kaisar Pembunuh Iblis dengan namanya dan bahkan mengejeknya dengan sangat mengejek.
Nama asli Kaisar Pembunuh Iblis adalah Bai Chuming, dan semua orang tahu bahwa ia berasal dari keluarga Bai. Saat semua orang penasaran siapa yang akan begitu berani, beberapa api ungu murni menyala tinggi di langit, melayang seperti awan dan menarik sebuah kapal kuno raksasa. Kapal itu dikelilingi oleh pelat baja yang halus, dan di dalamnya terdapat banyak anggota keluarga Bai. Seluruh kapal tidak memerlukan bantuan binatang iblis untuk bergerak, yang membuat banyak orang tercengang. Itu keluarga Bai. Banyak orang melihat kapal itu, termasuk Yang Chen yang bahkan melihat banyak wajah-wajah yang dikenal dari keluarga Bai di atas kapal. Itu adalah kapal kuno api-api. Konon, itu adalah salah satu dari sekian banyak harta karun keluarga Bai dan merupakan harta karun Suantian yang tertinggi. Aku tidak menyangka keluarga Bai akan membawa kapal ini kali ini. Kapal itu sangat berharga, tidak, itu adalah harta karun yang tak ternilai. Keluarga Bai telah sepenuhnya membayangi reputasi Kaisar Pembasmi Iblis. Binatang Zira amarah Kaisar Pembunuh Iblis hanyalah lelucon jika dibandingkan dengan kapal kuno api-api ini. Bagaimana mungkin binatang alam bela diri bumi yang telah mencapai akhir tahap pertumbuhannya dapat dibandingkan dengan harta karun Suantian yang luar biasa ini? Melihat kapal kuno api-api, Kaisar Pembantai Iblis segera mengernyitkan dahinya, dan orang-orang dari cabang Pembantai Iblis memasang ekspresi tidak senang saat melihat orang-orang di dalamnya. Orang lain mungkin takut pada orang-orang dari cabang Pembasmi Iblis, tetapi keluarga Bai tidak. Mereka tidak hanya tidak takut, tetapi mereka bahkan membuat orang-orang dari cabang Pembasmi Iblis merasa agak takut. Di antara mereka yang berada di kapal, 3 Kaisar Agung keluarga Bai turut hadir. Bai Zhang, Bai Wei, dan Bai Yudi. Ketiga orang ini saja sudah cukup untuk membuat cabang Pembasmi Iblis dan 3 fraksi besar lainnya tunduk pada keluarga Bai. Orang yang berbicara adalah Bai Yudi, yang saat itu mendengus dingin. Aku berkata, Bai Chuming, bagaimana mungkin, kamu seharusnya tidak melupakan nama keluarga dan namamu sendiri, kan? Saudara Yudi bercanda, bagaimana mungkin aku bisa lupa nama keluargaku sendiri? Haha, hanya saja selama bertahun-tahun ini, aku selalu membangun kekuatan cabang keluarga Bai saat berada di luar negeri, dan aku tidak pernah kembali. Mungkin itu telah menyebabkan kesalahpahaman dengan kakak-kakakku. Kaisar Pembunuh Iblis tertawa. Begitukah? Kalau begitu, haruskah aku berterima kasih padamu? Bai Yudi menyipitkan matanya. Tentu saja ucapan terima kasih tidak perlu, tetapi jika kakak-kakakku benar-benar bersungguh-sungguh, aku tidak keberatan. Kaisar Pembasmi Iblis tertawa pelan, tanpa banyak rasa takut di matanya, mengetahui bahwa keluarga Bai tidak mampu untuk melawan cabang Pembasmi Iblis saat ini. Keluarga Bai sangat menyadari situasi saat ini, dan meskipun mereka marah, mereka tetap tidak berniat untuk memulai perkelahian. Haha, Saudara Yudi, Saudara Pembunuh Iblis, hari ini adalah hari bagi kita untuk bersatu melawan musuh bersama. Jangan bermusuhan. Pada saat ini, suara lain muncul. Semua orang melihat ke arah itu dan melihat sekelompok orang datang tanpa menarik banyak perhatian, hanya terbang di udara. Orang yang memimpin adalah seorang pria gemuk berkepala plontos yang tampak seperti seorang biksu yang telah hilang dari ingatan dalam buku-buku kuno. Dia memegang tasbih Buddha di tangannya, dan di wajahnya ada senyum yang membuat orang merasa senang. Dia berkata, sama seperti saat saya pernah memiliki masalah dengan saudara Bai Zhang, masalah itu belum terselesaikan sampai sekarang. Haha, saudara Bai Zhang, setelah sekian lama, saya ingin meminta maaf kepada Anda hari ini. Saya harap Anda tidak akan menaruh dendam terhadap saya. Semua orang bertanya-tanya siapakah orang ini, tetapi tak lama kemudian seseorang menebak. Saya melihat Saintes Jinling dan Master Sekte Yesu ada di belakangnya. Tampaknya orang ini pasti leluhur Sekte Donghuang, Kaisar Sineng, yang juga dikenal sebagai Kaisar Timur. Kaisar Sineng dikabarkan memiliki hubungan yang tidak menyenangkan dengan Kaisar Bai Zhang di masa lalu. Tampaknya mereka berdua memiliki sedikit konflik kepentingan saat masih muda. Saya tidak menyangka Sineng memiliki pikiran yang terbuka dan berinisiatif untuk meminta maaf. Namun, saat Kaisar Sineng ingin meminta maaf, Bai Zhang tidak berniat menerimanya, dan mendengus sebelum menunjukkan tidak ada niat untuk mempedulikannya. Hal ini membuat Kaisar Sineng merasa agak canggung, tetapi kecerdikannya melampaui orang biasa, jadi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya.
Bai Yudi tidak memiliki kebencian terhadap Kaisar Sineng dan berkata, "Saudara Sineng, aku akan memberimu muka. Dan kamu benar. Sekaranglah saatnya untuk bersatu melawan dunia luar, jadi mari kita tunda beberapa hal untuk nanti." Perkataan Bai Yudi penuh dengan dominasi, membuat orang-orang takut dan tidak berani melawannya. Wajar saja jika dia memiliki kepercayaan diri seperti itu. Siapa di seluruh 42 wilayah barat yang tidak mengenal nama Bai Yudi? Bai Yudi adalah guru terkuat dan kaisar agung yang paling berkuasa di 42 wilayah barat. Dia telah menjadi tak terkalahkan di seluruh 42 wilayah barat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Di 42 wilayah barat, tidak ada yang berani menghadapinya secara langsung. Bahkan Kaisar Pembunuh Iblis hanya berani diam-diam menggumamkan beberapa patah kata dan tidak menghadapinya secara langsung. "Terima kasih banyak, Saudara Yudi," kata Kaisar Sineng. Bai Wei berkata dengan heran, "Baiklah, anggota Sekte Dong Huang, cepat duduk." Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Sekte Huang Dao? Mereka belum datang. Aneh sekali. Mereka berangkat untuk menghadiri konferensi diskusi Dao di hadapan Sekte Dong Huang kita, tetapi mengapa mereka belum juga tiba? Kaisar Sineng juga bingung. Ini mereka. Tiba-tiba, Bai Yudi menyipitkan matanya. Banyak kaisar agung menyelidiki dengan jiwa ilahi mereka untuk mengamati, tetapi mereka tidak menyadari apapun. Baru beberapa saat kemudian mereka mendeteksi beberapa fluktuasi. Ketika mereka melihat Bai Yudi, mereka semua dipenuhi dengan keraguan diri. Alam jiwa ilahi mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan Bai Yudi. Kekuatan kakak Yudi telah meningkat lagi. Kaisar Sineng berkata sambil tersenyum ramah. Menatap Kaisar Pembunuh Iblis sekali lagi, dia tampak tidak terpengaruh di permukaan, tetapi pada kenyataannya, dia telah diam-diam menyeka keringat dari keningnya. Seperti yang dikatakan Bai Yudi, tak lama kemudian, sekelompok besar orang datang satu demi satu. Orang-orang ini berasal dari Sekte Huang Dao. Semua anggota Sekte Huang Dao mengenakan jubah emas, tampak agung. Pria yang memimpin mereka adalah seorang pria parubaya dengan jubah emas bersulam naga dan harimau, memancarkan aura seorang raja. Begitu dia muncul, dia menarik banyak perhatian, karena dia adalah seorang kaisar agung dari Sekte Huang Dao. Itu Kaisar Jue Ming, juga dikenal sebagai Kaisar Absolut. Saya tidak datang ke konferensi diskusi Dao dengan sia-sia. Saya melihat 6 pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Agung dalam satu tarikan napas. Kaisar Jue Ming tertawa terbahak-bahak, "Sahabatku, aku menemui beberapa masalah kecil di jalan, yang membuatku tertunda beberapa saat. Aku harap kalian tidak akan menyalahkanku karena terlambat." "Haha, Saudara Jue Ming bercanda, bagaimana kami bisa menyalahkanmu?" Bai Zhang tersenyum ramah saat ini, membuat niatnya semakin jelas. Hal ini membuat Kaisar Sineng dari Sekte Dong Huang sedikit mengernyit, tetapi ekspresi Kaisar Pembunuh Iblis tetap tidak berubah. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menganggapnya sangat aneh. Aneh. Kaisar Pembunuh Iblis tampak terlalu tenang. Bukankah dia ingin menjadi pemimpin aliansi? Yang Chen bertanya-tanya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia sangat jelas bahwa dukungan keluarga Bai terhadap Sekte Huang Dao sudah menjadi masalah yang pasti. Selain itu, sikap antusias Bai Zhang sekarang membuatnya semakin jelas. Sementara Kaisar Sineng cemas, Kaisar Pembasmi Iblis tampak acuh tak acuh, dan akan aneh jika itu tidak menimbulkan kecurigaan. Yang Chen tiba-tiba berhenti. Dia menemukan bab 1019 Kaisar Pembasmi Iblis dan Klan Iblis Larangan. Ada beberapa hal yang membuat Yang Chen yakin. Dia memiliki banyak kemampuan unik yang tidak dimiliki orang lain. Misalnya, kemampuan uniknya untuk mengamati anggota suku Iblis Larangan. Setelah sebelumnya secara tidak sengaja mengungkap anggota Klan Iblis Larangan, Yang Chen memperoleh sedikit pemahaman tentang teknik dan ciri-ciri penyamaran mereka melalui pencarian ingatan orang tersebut. Penyamaran apapun memiliki kekurangan, hanya saja orang-orang belum menemukannya atau tidak tahu cara mengenalinya. Tetapi Yang Chen mengetahui ciri-ciri ini. Harus diakui, penyamaran suku Iblis Larangan sangat unik dan mengerikan. Penyamaran mereka nyaris tanpa cacat dan tidak dapat dibedakan dari objek yang mereka tiru. Namun, tidak peduli seberapa sempurna penampilan palsu mereka, yang palsu tetaplah palsu. Ada lebih dari selusin ciri khas mereka, dan Yang Chen mengenal semuanya dengan sangat baik.
Kini, saat Yang Chen menatap bawahan Kaisar Pembantai Iblis, perhatiannya tiba-tiba tertarik pada seorang pria di dekatnya. Pria ini memiliki bibir merah cerah dan gigi putih, tampak lemah dan rapuh. Namun, matanya yang sipit memancarkan aura berbahaya. Tidak ada yang berani meremehkannya, fakta bahwa dia bisa menjadi tangan kanan Kaisar Pembasmi Iblis saja sudah menunjukkan banyak hal. Siapa pria itu? Yang Chen bertanya pada Zhou Qing yang ada di sampingnya. Meskipun Zhou Qing tidak dapat dianggap sebagai ensiklopedia dan tidak memiliki pengetahuan terperinci tentang semua orang, ia masih dapat dengan mudah memberitahu tentang tokoh-tokoh tingkat tinggi yang dikenalnya dengan baik. Pemimpin sekte, dia adalah salah satu tangan kanan Kaisar Pembantai Iblis, yang dikabarkan sebagai orang asing yang disukai oleh Kaisar Pembantai Iblis, bernama Lin Si. Mengenai latar belakangnya yang sebenarnya, tidak ada yang tahu. Namun, karena dia mengikuti Kaisar Pembantai Iblis, orang-orang tidak peduli tentang asal-usulnya. Yang tidak dapat disangkal adalah bahwa Lin Si memang bakat yang langka, jawab Zhou Qing sambil tersenyum. Oh, asal-usulnya tidak diketahui. Yang Chen menyipitkan matanya. Ya, benar. Sebelum menjadi Kaisar Pembasmi Iblis, masa lalunya kosong sama sekali. Namun, itu seharusnya bukan masalah besar, ada banyak orang dengan masa lalu yang kosong. Pemimpin sekte, mengapa Anda bertanya? Zhou Qing tampak terkejut. Yang Chen melambaikan tangannya, tidak apa-apa, hanya pertanyaan biasa. Zhou Qing tidak terlalu memikirkannya dan hanya percaya bahwa Yang Chen hanya bertanya dengan santai. Apakah Yang Chen benar-benar hanya bertanya dengan santai? Tentu saja tidak. Masa lalu yang kosong, Yang Chen bergumam dalam hatinya. Jika orang lain memiliki masa lalu yang kosong, itu tidak masalah. Tetapi Yang Chen tidak percaya bahwa Lin Si benar-benar memiliki masa lalu yang kosong. Karena di tubuh Lin Si, ada karakteristik unik dari suku iblis larangan. Jika hanya satu atau dua ciri, itu mungkin dapat diterima, namun, ada bukti konklusif dalam penyamaran suku iblis larangan, dua tanduk di kepala mereka. Kedua tanduk ini, yang mirip dengan tanduk banteng, merupakan ciri khas suku iblis larangan dan bagian yang paling menantang dari penyamaran mereka. Tentu saja, pemindaian jiwa yang normal tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, diperlukan teknik unik untuk menyusup ke titik akupuntur mereka dan mendeteksi ki iblis yang tersembunyi di dalamnya. Lin Si jelas merupakan anggota suku iblis larangan yang menyamar dengan baik. Awalnya, Yang Chen merasa khawatir dengan kecurigaannya, tetapi sekarang, dia yakin dengan kesimpulannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri, haruskah aku memberi tahu Kaisar Pembasmi Iblis tentang ini? Meskipun Kaisar Pembasmi Iblis tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Bai, memiliki anggota suku Iblis larangan di sisinya masih merupakan masalah besar. Aku punya kewajiban untuk mengingatkannya. Jika dia tetap tidak tahu, itu akan buruk baginya dan umat manusia. Sambil mengingat hal itu, Yang Chen mengusap alisnya sambil berpikir. Namun, di tengah-tengah perenungannya, dia tiba-tiba mendapat pencerahan dan matanya tertuju pada Lin Si dan Kaisar Pembunuh Iblis. Tidak, itu tidak benar. Ekspresi Yang Chen menjadi lebih dingin. Bukankah Kaisar Pembasmi Iblis menyadari masa lalu Lin Si yang kosong? Dengan begitu banyak anggota keluarga Bai dengan latar belakang yang jelas, Kaisar Pembasmi Iblis tidak perlu bergantung pada orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Apakah Kaisar Pembunuh Iblis seorang bodoh? Mereka yang mencapai levelnya tahu prinsip mempercayai orang yang mereka pekerjakan sambil berhati-hati terhadap orang yang tidak mereka pekerjakan. Tidak ada Kaisar Agung yang dengan santai memihak orang asing, apalagi orang asing yang tidak diketahui asal-usulnya. Jika Kaisar Pembunuh Iblis melakukan hal itu, pasti ada motif tersembunyi di balik tindakannya. Menggabungkan itu dengan ekspresi Kaisar Pembunuh Iblis yang tidak terpengaruh, Yang Chen memikirkan kemungkinan yang luar biasa. Jika ada orang lain yang menjadi Kaisar Pembasmi Iblis, mereka tidak akan berani menentang keluarga Bai bahkan jika mereka punya 10.000 nyali. Dia adalah Kaisar Agung yang baru saja naik tahta dan tidak akan mendapatkan apapun dari menentang 3 Kaisar Agung veteran. Sebaliknya, jika dia benar-benar bergabung dengan keluarga utama, dia akan menjadi pusat kekuatan Kaisar Agung keempat, yang memungkinkan keluarga Bai benar-benar menyatukan 42 wilayah barat dalam arti sebenarnya. Dalam hal itu, dia akan menjadi penguasa di atas semua yang lain, gumam Yang Chen,
saya tidak percaya bahwa Kaisar Pembasmi Iblis tidak dapat melihat logika ini. Saat pikirannya mencapai titik ini, Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Saya khawatir apa yang disebut kerjasama antara Kaisar Pembasmi Iblis dan orang-orang wilayah selatan untuk mengkhianati keluarga Bai tidak lebih dari sekadar rekayasa Kaisar Pembasmi Iblis sendiri. Mungkinkah dia berkolusi dengan suku Iblis Larangan? Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin masuk akal hal itu. Kaisar Pembunuh Iblis, Kaisar Pembunuh Iblis. Alih-alih gelar lainnya, pria ini memilih untuk menamai dirinya sendiri dengan sebutan Pembunuh Iblis. Sekilas, dia tampak seperti pria yang saleh dan berdarah besi. Namun, jika dipikir-pikir sekarang, bukankah ini upaya untuk menutupi kebenaran? Semakin Yang Chen memikirkannya, semakin terkejut dia. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengusap alisnya. Saya masih belum bisa memastikan apakah ada masalah dengan Kaisar Pembasmi Iblis, karena belum ada bukti yang pasti. Namun, saya harus menemukan cara untuk mengungkap Lin Si. Untuk ini, saya perlu berpikir hati-hati tentang bagaimana cara melanjutkannya. Di tengah lamunannya, seluruh kekuatan utama telah siap, dan sebagai pengorganisir, Sekte Donghuang mulai angkat bicara. Tentu saja, Kaisar Sineng adalah orang pertama yang berbicara. Meskipun Yesu adalah pemimpin Sekte Donghuang, dalang sebenarnya dari Sekte Donghuang bukanlah dia. Mirip dengan bagaimana Kaisar Pembasmi Iblis bukanlah kepala cabang Pembasmi Iblis. Pada saat ini, Kaisar Sineng melangkah maju, tersenyum ramah, kepada semua tamu yang telah menempuh perjalanan jauh. Terima kasih telah menghadiri konferensi diskusi Dao. Ini merupakan kehormatan bagi Sekte Donghuang kami, juga bagi Sekte Huang Dao, cabang Pembasmi Iblis, dan keluarga Bai. Hari ini, kita berkumpul untuk mengadakan konferensi diskusi Dao ini. Apa tujuan kita? Saya yakin kalian semua tahu jawabannya, suku Iblis Larangan. Setelah selesai berbicara, ekspresi Kaisar Sineng menjadi lebih muram. Bertahun-tahun yang lalu, suku Iblis Larangan tiba-tiba muncul di perbatasan manusia kita. Karena kebaikan dan kebenaran, kita manusia tidak memusnahkan mereka. Sebaliknya, kita berharap mereka akan hidup dalam damai, mempertahankan wilayah mereka, dan tidak melanggar hak kita manusia. Namun, kita tidak dapat menyangkal bahwa kita telah membuat kesalahan besar. Mereka yang bukan dari ras kita selalu memiliki motif yang berbeda. Suku Iblis Larangan adalah serigala yang ambisius dan tak pernah puas.